Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Dewi Darmawanti dengan NPM 21106310556. Saya dari kelas 6B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi rekurens dan fungsi pembangkit untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, SPD MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak penjelasan berikut ini. Materi yang pertama yaitu relasi rekurens. Jadi, relasi rekurens adalah sebuah persamaan yang mengekspresikan AN yang dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2, sampai dengan AN-1. Nah, persamaan A0, A1, A2 sampai dengan AN ini dilambangkan dengan AN yang disebut juga dengan barisan atau sequence. Contohnya yaitu ada AN sama dengan 2AN-1 ditambah 1, kemudian AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, dan AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2. Untuk kondisi awal atau disebut dengan initial condition, suatu barisan adalah satu atau lebih nilai yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen yang berbeda pula. Nah, contohnya seperti barisan Fibonacci, yaitu terdapat 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ini disebut juga dengan relasi rekurens, yaitu AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2 dengan A0-nya yaitu sama dengan 0 dan A1-nya sama dengan 1. Solusi dari sebuah relasi rekurens adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursifnya. Nah, adapun contoh soal mengenai relasi rekursif ini, yaitu misalkan AN adalah barisan yang memenuhi relasi rekurens sebagai berikut. AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2 dengan A0 sama dengan 0 dan A1-nya sama dengan 3. Periksa apakah AN sama dengan 3AN merupakan solusi relasi rekurens tersebut. Maka penyelesaiannya itu dengan cara 2AN dikurang 1 dikurang AN-2 sama dengan 2 dikali 2N-1 dikurang 3 dikali N-2. Kemudian hasilnya sama dengan 6N-6 dikurang 3N ditambah 6, maka sama dengan 3N. Jadi AN sama dengan 3N ini merupakan solusi dari relasi rekurens tersebut. Adapun pemodelan dengan relasi rekurens, yaitu pada pemodelan relasi rekurens terdapat bunga majemuk dan menara Hanoi. Di sini kita akan membahas salah satu pemodelan tersebut, yaitu bunga majemuk. Jadi pada contoh soal kita misalkan uang sebanyak 10.000 disimpan di bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga 11% per tahun. Berapa banyak uang setelah 30 tahun? Penyelesaiannya yaitu misalkan PM menyatakan nilai uang setelah N tahun. Kemudian nilai uang setelah N tahun sama dengan nilai uang tahun sebelumnya ditambah dengan bunga uang. Maka matematisnya ditulis menjadi PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 dengan P0 itu sama dengan 10.000. Kemudian solusinya PN sama dengan PN-1 ditambah 0,11 PN-1 sama dengan 1,11 PN-1. Kemudian untuk 1,11 dikali 1,11 PN-2 menjadi 1,11 pangkat 2 PN-2. Selanjutnya 1,11 pangkat 2 dikali 1,11 PN-3 sama dengan 1,11 pangkat 3 PN-3 dan seterusnya hingga 1,11 pangkat N P0. Jadi PN sama dengan 1,11 pangkat N dengan P0 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat N. Setelah 30 tahun banyaknya uang itu adalah P30 sama dengan 10.000 dikali 1,11 pangkat 30 sama dengan 200.028.922,97.
Untuk penyelesaian relasi rekurens dapat diselesaikan secara iteratif atau dengan metode yang sistematis. Relasi rekurens dikatakan homogen lanjar jika berbentuk AN sama dengan C1 dikali AN-1 ditambah C2 dikali AN-2 ditambah sampai dengan CK dikali AN-K. Yang dalam hal ini bahwa C1, C2 sampai dengan CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu PN sama dengan 1,11 dikali PN-1 itu disebut sebagai homogen lanjar. Kemudian Fn sama dengan Fn dikurang 1 ditambah Fn dikurang 2 itu disebut juga dengan homogen lanjar. Kemudian AN sama dengan 2 AN-1 ditambah A kuadrat N-2 itu disebut tidak homogen lanjar. Kemudian HN sama dengan 2 HN-1 dikurang 1 itu juga bukan homogen lanjar, dan AN sama dengan N AN-1 itu juga tidak homogen lanjar. Solusi relasi rekurens yang berbentuk homogen lanjar adalah mencari bentuk AN sama dengan R pangkat N, yang dalam hal ini R adalah konstanta. Kemudian sulitkan AN sama dengan R pangkat N ke dalam relasi rekuren homogen lanjar, yaitu AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 ditambah sampai dengan CK AN-K menjadi R pangkat N sama dengan C1 R pangkat N-1 ditambah C2 R pangkat N-2 ditambah sampai dengan CK R pangkat N-K. Kemudian bagi kedua ruas dengan R pangkat N-K yang menghasilkan R pangkat K dikurang C1 R pangkat K-1 dikurang C2 R pangkat K-2 dikurang sampai dengan CK-1 R dikurang CK sama dengan 0. Nah, persamaan di atas itu dinamakan persamaan karakteristik dari relasi rekurens. Solusi persamaan karakteristik disebut akar-akar karakteristik dan merupakan komponen solusi relasi rekurens yang kita cari, yaitu AN sama dengan R pangkat N. Untuk relasi rekurens homogen lanjar derajat K sama dengan 2, maka AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 yang memiliki persamaan karakteristiknya yaitu R pangkat 2 dikurang C1R dikurang C2 sama dengan 0. Akar persamaan karakteristik adalah R1 dan R2. Kemudian adapun teorema 1 yang menyatakan barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alpha 1 R pangkat N1 ditambah alpha 2 R pangkat N2 untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan alpha 1 dan alpha 2 ini adalah konstan. Mari kita simak contoh soal berikut ini. Tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan AN-1 ditambah 2 AN-2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Maka penyelesaiannya, pertama-tama kita cari dulu persamaan karakteristiknya, didapat R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan karakteristik tersebut didapat akar-akarnya yaitu R-2 kali R ditambah 1 sama dengan 0. Maka R1-nya itu berarti sama dengan 2 dan R2-nya itu sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke persamaan solusi relasi rekurens, yaitu AN sama dengan alpha 1 R1 pangkat N ditambah alpha 2 R2 pangkat N. Jadi AN sama dengan alpha 1 2 pangkat N ditambah alpha 2 min 1 pangkat N. Nah, karena tadi diketahui bahwa A0-nya sama dengan 2, maka persamaannya A0 sama dengan 2 sama dengan alpha 1 2 pangkat 0 ditambah alpha 2 min 1 pangkat 0 didapat alpha 1 ditambah alpha 2. Kemudian A1-nya sama dengan 7, maka A1 sama dengan 7 sama dengan alpha 1 2 pangkat 1 ditambah alpha 2 min 1 pangkat 1 diperoleh 2 alpha 1 dikurang alpha 2.
Nah, dari kedua persamaan tersebut, kita memperoleh alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 2, dan 2 alfa 1 dikurang alfa 2 sama dengan 7. Maka solusinya adalah alfa 1 itu sama dengan 3, dan alfa 2 itu sama dengan 1. Jadi, solusi relasi rekurens adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N, dan min 1 pangkat N. Kemudian, jika persamaan karakteristik memiliki dua akar yang sama atau akar kembar, yaitu R1 sama dengan R2, maka teorema 1 tidak dapat dipakai. Maka kita bisa menerapkan teorema 2 yang menyatakan misalkan R pangkat 2 dikurang C1R dikurang C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0, maka barisan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 R0 pangkat N ditambah alfa 2 N R0 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan dengan alfa 1 dan alfa 2 ini adalah konstan. Mari simak contoh soal berikut ini. Tentukan solusi relasi rekurens berikut. AN sama dengan 6 AN-1 dikurang 9 AN-2 dengan A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 6. Maka penyelesaiannya adalah kita cari persamaan karakteristiknya, didapat R pangkat 2 dikurang 6R ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian akar-akarnya menjadi R-3 dikali R-3 sama dengan 0. Berarti kan R1 sama dengan R2 nya sama dengan 3, atau itu disebut juga R0. Maka AN sama dengan alfa 1 R0 pangkat N ditambah alfa 2 N R0 pangkat N menjadi AN sama dengan alfa 1 3 pangkat N ditambah alfa 2 N 3 pangkat N. Kemudian karena tadi diketahui A0 nya sama dengan 1, maka untuk A0 sama dengan 1 menjadi alfa 1 3 pangkat 0 ditambah alfa 2 dikali 0 dikali 3 pangkat 0 sama dengan alfa 1. Kemudian karena tadi A1 nya sama dengan 6, maka untuk A1 sama dengan 6 nya menjadi alfa 1 dikali 3 pangkat 1 ditambah alfa 2 dikali 1 dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2. Nah, dari kedua persamaan tersebut diperoleh alfa 1 nya sama dengan 1 dan 3 alfa 1 ditambah 3 alfa 2 sama dengan 6. Maka solusinya adalah alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 1. Jadi solusi relasi rekurens adalah AN sama dengan 3N ditambah N 3 pangkat N. Materi yang kedua yaitu fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat suatu variabel X. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah counting, memecahkan relasi rekurens, dan membuktikan identitas kombinatorik. Fungsi pembangkit itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada fungsi pembangkit biasa atau FPB dan juga fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Nah, definisi dari fungsi pembangkit biasa itu untuk barisan bilangan real A0, A1 sampai dengan AK adalah deret pangkat tak hingga dengan Gx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan AK X pangkat K ditambah seterusnya, yang menjadi jumlah K sama dengan 0 sampai dengan tak hingga kali AK X pangkat K. Kemudian contoh soalnya itu tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Maka solusinya fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, 1 adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5. Kemudian kita substitusi X menjadi 1, maka diperoleh X pangkat 6 dikurang 1 per X dikurang 1. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pembangkit eksponensial atau FPE yang didefinisikan untuk barisan bilangan real A0, A1 sampai dengan AK adalah deret pangkat tak hingga,
dengan Gx sama dengan A0 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sampai dengan AK dikali X pangkat K per K faktorial yang menjadi jumlah K sama dengan 0 sampai tak hingga dikali AK dikali X pangkat K per K faktorial. Contoh soalnya yaitu fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1, 1, 1 adalah K solusinya kita cari Gx-nya itu sama dengan A0 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial. Kemudian kita substitusi A0, A1, dan A2-nya yaitu 1, 1, 1, maka kita peroleh 1 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1 dikali X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 1 kali X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka dari situ kita sederhanakan menjadi 1 ditambah X ditambah 1 per 2 faktorial X pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya, yang menjadi hasilnya itu adalah E pangkat X. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.